Tidak ada ledakan besar yang lebih dulu terdengar. Tidak ada deru jet tempur. Tidak ada sirene peringatan. Yang ada hanyalah keheningan yang menipu di medan perang modern. Di balik garis pepohonan, di antara reruntuhan bangunan, atau dari balik bukit kecil yang tak tercatat di peta satelit, sebuah tabung peluncur perlahan diarahkan. Di dalamnya bukan sekadar roket, tetapi keputusan yang bisa mengakhiri nasib sebuah tank bernilai puluhan juta dolar. Inilah dunia ATGM Rusia, senjata sunyi yang tidak mencari perhatian, tetapi selalu menemukan target. Dalam doktrin militer Rusia, tank musuh tidak harus dilawan dengan tank. Ia cukup dilawan dengan kesabaran, posisi yang tepat, dan satu tembakan yang tidak pernah memberi kesempatan kedua. Di Ukraina, konsep ini bukan teori. Ia adalah kenyataan yang direkam oleh drone, disaksikan dunia, dan ditakuti oleh setiap awak lapis baja yang bergerak tanpa perlindungan sempurna. Nama kornet tidak diumumkan sebelum peluncuran. Ia tidak memberi peringatan. Ia hanya hadir dalam hitungan detik sebelum baja tebal tank berubah menjadi kobaran api. 9M133 Kornet adalah simbol filosofi Rusia. Sederhana, brutal, dan efektif. Dengan sistem pemandu laser beam riding, Kornet tidak terganggu oleh flare atau jamming sederhana. Selama operator menjaga target dalam bidikan, rudal akan terus melaju, menembus lapisan pelindung reaktif, dan menghantam inti baja. Di konflik Ukraina, Kornet menjadi mimpi buruk bagi kendaraan lapis baja yang bergerak terlalu percaya diri. Rekaman demi rekaman menunjukkan tank hancur tanpa tahu dari mana serangan datang. Pertanyaannya bukan lagi apakah Kornet bisa menghancurkan tank modern, tetapi seberapa lama tank itu bisa bertahan sebelum operator Kornet menarik pelatuk. Jika Kornet adalah pembunuh senyap, maka Chrysanthema adalah algojo tanpa kompromi. ATGM ini tidak peduli kabut, asap, hujan, atau malam gelap. Dengan sistem pemandu ganda, radar, dan laser, Chrysanthema dirancang untuk satu tujuan: memastikan target tidak punya tempat bersembunyi. Dalam medan perang modern yang dipenuhi smokescreen dan countermeasure, Rusia memahami satu hal penting: musuh akan mencoba menghilang. Chrysanthema menjawab itu dengan radar gelombang milimeter yang tetap melihat ketika mata manusia dan kamera optik menyerah. Ketika sebuah tank berpikir asap adalah perlindungan, Chrysanthema justru menjadikannya penanda kematian. Disinilah keunggulan Rusia terasa dingin dan metodis. Tidak semua ATGM ditembakkan dari darat. Di langit rendah, mengikuti kontur medan, helikopter serang Mi-28 dan K-52 membawa Ataka, rudal cepat yang mematikan. Ataka bukan senjata pamer. Ia adalah alat kerja. Diluncurkan dari jarak aman, menghantam kendaraan, bunker, dan posisi pertahanan sebelum musuh sempat bereaksi. Dalam konflik Ukraina, kombinasi helikopter dan ATGM menciptakan tekanan psikologis yang luar biasa. Pasukan di darat tidak hanya takut pada artileri atau drone, tetapi juga pada bayangan helikopter yang muncul sebentar, menembakkan Ataka, lalu menghilang. Serangan datang cepat, tepat, dan tanpa belas kasihan. Rusia tidak hanya mengandalkan sistem besar dan mahal. Metis adalah bukti bahwa infanteri biasa pun bisa menjadi pemburu tank. Ringan, portabel, dan cukup sederhana untuk dioperasikan oleh tim kecil
Mattis menjadikan perang urban sebagai neraka bagi kendaraan lapis baja. Di jalan sempit, di antara gedung hancur, tank kehilangan keunggulan jarak dan penglihatan. Di sanalah Mattis bekerja. Satu tembakan dari jarak ratusan meter, dan kendaraan yang merasa aman di kota berubah menjadi perangkap besi bagi awaknya sendiri. Inilah realitas pahit perang modern. Teknologi tinggi tidak selalu menang melawan senjata yang ditempatkan dengan cerdas. Yang membuat ATGM Rusia benar-benar menakutkan bukan hanya spesifikasi teknisnya, tetapi cara penggunaannya. Rusia tidak berpikir dalam kerangka duel satu lawan satu. Mereka berpikir dalam saturasi. Satu tank bisa menghindari satu rudal. Tapi bagaimana jika datang 2, 3, atau 5 dari arah berbeda? ATGM digabungkan dengan drone pengintai, artileri, dan infanteri. Target dipaksa berhenti, dibutakan, lalu dihancurkan. Ini bukan sekadar taktik, ini adalah filosofi perang. Musuh tidak diberi ruang untuk beradaptasi. Ukraina telah menjadi laboratorium brutal bagi ATGM Rusia. Setiap pertempuran adalah uji coba nyata. Setiap rekaman adalah bukti. Dunia melihat bagaimana kendaraan lapis baja barat dengan segala reputasinya tetap rentan ketika berhadapan dengan ATGM yang ditempatkan dengan benar. Tidak ada sistem yang kebal, tidak ada tank yang benar-benar aman. Perang ini mengajarkan satu pelajaran pahit. Keunggulan teknologi harus selalu diuji oleh realitas medan perang, dan ATGM Rusia telah lulus ujian itu dengan nilai yang mengerikan. Di medan perang modern, suara paling mematikan seringkali adalah yang tidak terdengar. ATGM Rusia tidak mengejar ketenaran, ia mengejar hasil. Setiap peluncuran adalah pernyataan dingin bahwa era dominasi tank tanpa perlindungan mutlak telah berakhir. Pertanyaannya kini bukan lagi seberapa kuat baja sebuah tank, tetapi seberapa cepat ia bisa terdeteksi oleh mata-mata tak terlihat di medan perang. Dan ketika satu tabung peluncur diarahkan dari balik bayangan, siapa yang sebenarnya sedang diburu?